Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Lensa Bung Salim dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan menjadi isu nasional. Hari ini kita akan membahas satu persoalan. Persoalan yang menyangkut dunia pendidikan dan persoalan yang menyangkut uang negara serta paling penting persoalan yang menyangkut masa depan anak-anak kita. Dana BOS adalah uang rakyat. Dana BOS adalah hak siswa. Dana BOS bukan milik kepala sekolah dan bukan milik pejabat dan bukan milik kelompok tertentu. Karena itu, ketika muncul temuan pemeriksaan yang menyeret ratusan satuan pendidikan, publik bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa muncul gelombang pengunduran diri kepala sekolah? Mengapa masyarakat justru meminta penonaktifan bukan pengunduran diri? Apakah ini hanya persoalan administrasi? Ataukah ada persoalan yang lebih besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat? Hari ini Lensa Bung Salim tidak hadir untuk menghakimi siapapun. Kami juga tidak hadir untuk membela siapapun. Kami hadir memberi ruang kepada publik untuk mendapatkan jawaban yang jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam negara demokrasi, pertanyaan publik tidak boleh dijawab dengan diam. Dan kepercayaan masyarakat tidak boleh dibangun dengan asumsi. Saat ini di studio sudah hadir Ketua Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan, Bapak Herman Hafid Nasa SH. Selamat siang, Bung Sore. Oh ya, selamat siang Bung Herman. Sebenarnya dua tamu yang kita undang, namun sejak tadi kami sudah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Iqbal Najamuddin. Namun sampai saat ini dia tidak menjawab atau tidak merespon telepon kami. Semoga nanti di dalam perjalanan diskusi kita beliau akan muncul atau akan menghubungi kami. Bung Herman, hari ini publik menyaksikan sesuatu yang tidak biasa, di mana ratusan kepala sekolah dikabarkan mengundurkan diri hampir bersamaan. Sebagai Ketua Forum Orang Tua Murid Makassar, Sulawesi Selatan, apa pertama kali terlintas dalam pikiran Bung ketika mendengar kabar tersebut? Silakan. Jadi dengan adanya temuan BPK terhadap dugaan penyalahgunaan dana BOS di tingkat SMA dan SMK se-Sulawesi Selatan, itu kita harus sepakat dulu bahwa dana BOS itu adalah uang negara atau uang rakyat. Sehingga adanya pengunduran diri 326 oknum kepala sekolah itu sebetulnya tidak menyelesaikan permasalahan. Mengapa? Seharusnya pihak BPK menyerahkan data tersebut di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diusut secara tuntas. Karena kita berbicara uang negara adalah uang rakyat, jadi bukan seenaknya kita hanya mengundurkan diri karena kita punya kesalahan. Tidak demikian selaku penanggung jawab satuan pendidikan mengelola keuangan dana BOS. Kalau perlu kasus ini, karena ini adalah kasus terheboh di Indonesia, satu-satunya yang 326 kepala sekolah yang diduga mengundurkan diri, harus Kejaksaan Agung turun tangan dalam hal ini. Oke, Bung Herman. Menurut Anda, apakah pengunduran diri massal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral atau justru sinyal bahwa ada persoalan yang lebih besar yang sedang ditutupi? Ya, seharusnya dengan adanya hasil temuan BPK diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, itu harusnya oknum kepala sekolah tersebut dinonaktifkan dahulu karena diduga melakukan penyalahgunaan dana BOS. Setelah dilakukan
penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi ataupun Kejaksaan Agung, barulah dia diberikan sanksi ringan, berat ataupun hukuman badan ya. hukuman badan. Jadi tidak dibenarkan kalau hanya mengundurkan diri padahal dia diduga melakukan kesalahan penyalahgunaan dana BOS tersebut. Nah, itu. Jadi mengapa kalau opsi menolak pengunduran diri dan lebih memilih penonaktifan, apa perbedaan mendasar menurut Anda? Ya. Kalau nonaktif itu dinonaktifkan, itu berarti sudah ada dugaan penyalahgunaan. Kita ketahui bahwa BPK sudah melakukan audit, sudah ditemukan kurang lebih 326 oknum kepala sekolah yang diduga terlibat penyalahgunaan. Itu tahapannya ada kalau di pemerintahan, karena seorang kepala sekolah itu hanya selaku tugas tambahan dari seorang guru. Jabatan tersebut bukan jabatan melekat selamanya, tetapi hanya tugas tambahan. Sehingga sanksi itu bertahap yang harus diberikan. Pertama nonaktif, kemudian hasil penyelidikan pihak berwajib Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, begitu sudah akurat ditemukan penyalahgunaannya, itu harus dikasih sanksi hukum. Apakah dia sanksi berat pemecatan dari sebagai PNS, itu semua harus dilakukan oleh atasan langsungnya adalah Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi bukan seenaknya begitu mudah diduga melakukan penyalahgunaan dana BOS kemudian hanya mengundurkan diri saja. Terus kerugian negara itu siapa yang mengganti? Siapa yang bertanggung jawab? Padahal di satuan pendidikan itu yang bertanggung jawab penuh tentang dana BOS adalah kepala sekolah. Bukan siapa-siapa, tetapi kepala sekolah yang bertanggung jawab. Nah, apakah Anda khawatir jika kepala sekolah mundur, maka publik akan kehilangan kesempatan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Semua ini masyarakat bertanya-tanya, kok begitu mudahnya ya kalau kepala sekolah diduga melakukan penyalahgunaan dana BOS, hanya sanksinya dia hanya mengundurkan diri saja. Tetapi saya berpendapat lain, bahwa ada tarik-menarik antara ketakutan dengan mundurnya 326 kepala sekolah tersebut. Takutnya tidak ada figur. Padahal menurut saya di setiap satuan pendidikan itu ada 4 wakase. Ada wakase kesiswaan, kurikulum, humas, dan sarana. Salah satunya inilah yang bisa menggantikan posisi kepala sekolah sebagai yang mengundurkan PLT, diri sebagai PLT. Kalau pertanyaannya bahwa tidak semua wakil kepala sekolah itu mempunyai persyaratan cakep calon kepala sekolah yang pernah dia ikuti, sebetulnya semua itu tidak sulit. Cukup dikumpulkan di LPMP kepala sekolah tersebut sejumlah ratusan itu, kemudian dibuatkan pelatihan sebagai calon kepala sekolah dan kepala sekolah. Jadi publik bertanya-tanya, mengapa pengunduran diri terjadi setelah muncul temuan pemeriksa? Mengapa tidak jauh sebelumnya? Itu jadi pertanyaan publik itu, Pak. Ya, jadi kita juga heran kok adanya temuan BPK mungkin sampai di telinga 326 oknum kepala sekolah tersebut. Ada pihak-pihak yang mungkin memberikan saran bahwa supaya ini barang tidak lanjut ke penyidikan aparat keamanan, sebaiknya Anda mundur saja. Padahal kesan masyarakat tidak demikian. Namanya dugaan penyalahgunaan negara. Siapapun tidak ada yang kebal terhadap hukum. Harus diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kalau perlu, saya selaku Forum Orang Tua Murid,
Kejaksaan Agung ini harus turun di Sulawesi Selatan. Karena kita baru-baru ini seperti kita keluar sedikit dihebohkan dengan adanya bibit nanas, ya, yang hanya diberikan 4,5 miliar, 55 miliar di korup. Semua ini harus ada ketegasan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, termasuk atasan langsungnya kepala sekolah adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, menurut Bung Herman, apakah persoalan ini hanya berhenti pada kepala sekolah atau perlu ditelusuri sampai ke akar sistem pengawasan? Ya, jadi kita tidak sepenuhnya harus menyalahkan oknum kepala sekolah yang mengundurkan diri itu. Kenapa? Kita harus mencari tahu. Makanya inilah harusnya peran Kejaksaan Tinggi, harus mencari tahu dana ini sebetulnya kemana, ke kantong-kantong mana. Apakah betul dibelanjakan sesuai dengan juknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Ya. Apakah betul dibelanjakan sesuai dengan aturan tersebut? Ya. Jangan-jangan mungkin saja ada untuk kepentingan pribadi oknum kepala sekolah tersebut, ataukah memang diperuntukkan dan sekolah. Jadi ada dua. Jadi perlu memang dilibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bung Herman, jika benar terdapat ratusan sekolah yang masuk dalam temuan pemeriksaan, apakah ini dapat disebut sebagai alarm darurat tata kelola pendidikan di Sulawesi Selatan ini? Ya, sebetulnya saya selaku Forum Orang Tua Murid sudah lama menyurati semua pihak-pihak yang berwajib bahwa dana BOS itu rawan disalahgunakan. Mengapa? Karena oknum kepala sekolah itu mempunyai kewenangan tersendiri untuk mencairkan dana. Dia hanya membuat pertribulan LPJ, tetapi tidak ada yang memeriksa. Salah satu contoh itu, apakah barang dan jasa yang dia belikan itu sesuai atau tidak. Pernah ada satu sekolah saya laporkan, dia mengatakan dia beli buku cetak sebanyak sekian juta. Setelah turun inspektorat, tidak ada barang itu. Tidak ada, fiktif semua. Jadi seharusnya setiap pelaporan pertanggungjawaban per 3 bulan cair dana BOS itu harus pemeriksa itu jangan di atas kertas saja disodorkan ke Dinas Pendidikan bahwa dia sudah belanjakan sekian ratus juta, tetapi dia tidak melihat barang fisiknya itu yang terjadi sekarang. Ini kan sistem yang persoalan ini sistem yang sudah lama, namun sepertinya ada pembiaran. Apakah Bung Herman melihat ini sebagai persoalan individu atau persoalan sistem yang betul-betul dibiarkan? Ya, jadi masyarakat khususnya orang tua memang kuat dugaan adanya dugaan-dugaan pembiaran. Seperti di sekolah-sekolah, kan masih banyak orang mengeluhkan harus membeli buku cetak. Padahal menurut saya, di dalam juknis penggunaan dana BOS itu, buku cetak itu bisa dibelanjakan dan ditaruh di perpustakaan, kemudian dipinjamkan kepada orang tua murid. Tetapi kenyataan itu masih banyak orang tua mengeluh bahwa kita harus membeli buku cetak. Seragam sekolah bagi anak-anak yang afirmasi tidak mampu, itu juga dia paksakan dirinya memberikan seragam, padahal kesemuanya itu sebetulnya bisa diperuntukkan oleh dana BOS. Sisa dibuatkan berita acara. Ada kan aturan-aturan, misalkan transparansi pengeluaran dana BOS. Itu kan harus dilihat oleh orang tua siswa, masyarakat. Sehingga dengan adanya kasus ini, maka orang tua murid atau masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan dana BOS itu. Ya, sejak adanya katanya dana BOS itu, tidak ada satupun yang berani memasang di papan baca sekolah bahwa dia menerima dana BOS sekian, pengeluarannya sekian. Itu satupun sampai sekarang tidak ada berani satuan pendidikan memasang di papan baca tersebut. Kenapa? Itu
rahasia dapur oknum kepala sekolah. Apa yang paling membuat forum orang tua murid Makassar ini marah dalam persoalan ini? Apakah jumlah sekolahnya atau nilainya atau dugaan bahwa dana pendidikan ini sengaja dipermainkan? Iya, karena orang tua sudah saya sampaikan bahwa pemerintah perhatiannya terhadap masyarakat itu sudah cukup. Bayangkan kalau di tingkat SD itu 900.000 per anak per tahun dana bosnya. Tingkat SMP itu 1,1 juta per anak per tahun. Tingkat SMA itu 1,5 juta per anak per tahun. Tingkat SMK itu 2 juta per anak per tahun. Menurut kalkulasi pemerintah itu sudah dianggap cukup. Mengapa ada angka-angka tersebut keluar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah jumlah dana bos per anak itu? Karena itu hasil dari proposal dari oknum kepala sekolah seluruh Indonesia. Jadi dana bosnya itu sama, seragam seluruh Indonesia, karena itu semua dari proposal. Hanya saja ada letak kekurangan pencarian dana bos itu, karena juknis itu terlalu difokuskan dari pihak kementerian, sehingga ada saja akalnya oknum kepala sekolah itu mengakali. Mengapa? Karena seharusnya juknis penggunaan dana bos itu seharusnya dibuat langsung oleh satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan yang mengetahui apa-apa saja yang harus dibelanjakan di satuan pendidikan. Bukan kementerian yang tahu itu. Taruh umpamanya sekarang kan masih ada istilah, ada penulisan nilai, pembelian rapor, penulisan ijazah. Tetapi sampai sekarang masih banyak anak-anak yang bersekolah di swasta khususnya, itu setelah tamat ditahan ijazahnya. Kenapa ditahan ijazahnya? Setelah baru-baru saya bawa warga dari Lai-Lai, katanya dia tidak bayar uang pembangunan SPP. Sehingga saya bertanya kepada yayasannya, pada waktu ujian dana apa yang digunakan? Adalah dana bos. Kok kenapa ijazahnya ditahan? Tidak ada hubungannya dengan sumbangan itu. Jadi ada titik kesalahan sedikit di dana bos itu. Karena yang membuat juknis penggunaan itu adalah kementerian, bukan diserahkan kepada satuan pendidikan. Oke, semakin seru saja, kita akan lanjut ke segmen berikut. Pemirsa Lensa Bung Salim dimanapun berada, untuk mengetahui keberadaan Bapak Kadis Pendidikan sejak tadi berapa jam lalu kita hubungi namun tidak respon, namun kita mencoba lagi, kemungkinan beliau lagi sibuk, dan kita sebentar Bung Herman ya, kita supaya ini lebih netral, tidak menghakimi. Betul. Ya pemirsa, hanya nada dering selalu saja yang berbunyi namun tidak respon. Ya kita positif thinking saja kepada beliau. Beliau kan seorang kepala dinas yang sangat sibuk. Namun sudah berapa kali kami mengundang beliau untuk podcast di 55 TV ini, beliau tidak pernah menjawab. Namun kali ini semoga beliau merespon kami. Oke, kita lanjut Bung Herman.
Jika benar ada pihak yang menerima keuntungan dari pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai aturan, menurut Bung, apakah publik berhak mengetahui siapa saja pihak tersebut? Silahkan. Ya, jadi masyarakat khususnya orang tua murid itu memang harus mengetahui mengapa, karena dana BOS itu adalah uang negara dan uang rakyat. Sehingga tadi saya katakan bahwa dia harus memasang papan baca di setiap satuan pendidikan bahwa dia menerima dana BOS sekian, jumlah muridnya sekian, pengeluarannya sesuai juknis ini. Tetapi kalau itu dia tidak lakukan, seorang kepala satuan pendidikan itu memang patut dicurigai dugaan bahwa adanya penyalahgunaan yang terselubung. Bisa saja kita juga tidak bisa menyalahkan sebetulnya kepada kepala sekolah. Bisa saja ada pungutan-pungutan yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain menyangkut hari-hari besar yang tidak diperbolehkan oleh juknis itu bisa saja lari ke situ dananya. Betul. Bisa. Padahal juknis dari kementerian itu sudah melarang bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak boleh dibiayai pakai dana BOS. Jadi setelah nanti adanya penyidikan dari pihak Kejaksaan Tinggi, barulah diketahui bahwa kesalahan seorang kepala sekolah ini dia melakukan secara pribadi ataupun dia menyalahgunakan. Menarik sekali Bung Herman. Ada di beberapa pemberitaan, baik itu harian, televisi dan online sendiri, media online, ada yang mengatakan sebenarnya dana BOS itu untuk apa? Seperti misalkan ada yang Bapak Bung Herman tadi katakan ada hari besar seperti pramuka, seperti ada acara kegiatan mager, ada ini itu dipakai untuk operasional guru-guru sampai ke daerah, sampai pramuka dan banyak lagi. Namun itu tidak digubris oleh kepala dinas atau pihak dinas pendidikan. Sepertinya memang itu ada pembiaran. Bagaimana Bung Herman melihat itu? Iya, karena kita kalau di tingkat SMA itu SMK kan sudah ada namanya cabang dinas. Ya. Perpanjangan tangan dari Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan. Seharusnya cabang dinas itu rutin setiap hari mengontrol satuan pendidikan apa-apa saja yang dia belanjakan menggunakan dana BOS. Apakah sesuai dengan juknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau tidak? Sehingga dugaan-dugaan penyalahgunaan itu bisa terdeteksi sedini mungkin sebelum adanya penemuan BPK. Tetapi kenyataan sampai saat ini, saya menduga bahwa cabang dinas yang dibentuk di masing-masing wilayah 1, 2, 3 itu tidak bekerja maksimal untuk mengontrol kepala-kepala sekolah yang ada di wilayahnya. Berbicara tentang tidak maksimal cabang dinas, beberapa rekan-rekan dari pihak 55 TV juga pernah melihat dan pernah mendapat laporan bahwa semuanya para kepala-kepala sekolah hanya dikumpulkan di satu sekolah untuk mengecek dia punya apa yang kamu kerjakan, dan dia cuma mendapatkan hasil dari kertas, bukan dari fisik. Ya. Bagaimana Bung Herman melihat ini? Apakah tidak memang itu sudah mencurigakan? Silakan. Jadi salah satu saya katakan tadi bahwa untuk mencegah dari dini dugaan penyalahgunaan dana BOS itu memang juknis penggunaan dana BOS itu harus dipantau oleh masyarakat, harus diperlihatkan di papan baca bahwa penggunaan dana BOS itu hanya bisa dilakukan, ini poin-poinnya, tidak boleh keluar dari situ. Setelah wartawan LSM menanyakan kepada pihak satuan pendidikan, tidak pernah dia berani memperlihatkan juknis penggunaan dana BOS tersebut. Mengapa? Karena itu adalah rahasia perusahaan seorang oknum kepala sekolah tersebut.
kalau wartawan LSM sudah tahu itu penggunaan dana BOS itu, kemudian dia salah gunakan penggunaannya, habislah dia. Makanya sampai sekarang itu tidak ada satuan pendidikan yang berani dipasang papan baca mengenai penggunaan dana BOS tersebut. Pun kalau dia pasang itu yang sudah jangka lama, Pak. Saya pernah melihat di lapangan itu kalau dia tidak tampilkan, dia tampilkan tapi tampilkan yang sudah lewat. Pun seperti di Kabupaten Sinjai saya pernah melihat langsung di kepala sekolahnya, saya tanya, apa alasannya, Pak? Bahwa orang saya keluar. Ini belum ada bisa lihat datanya, Pak. Tapi sampai saat ini kami belum dapat data-data apa sih yang sudah dibelanjakan. Dan lucunya lagi hasil makan minum dan hasil meeting-meeting yang makan minum itu semuanya banyak fiktif. Kira-kira kejaksaan bisa enggak dapatkan ini? Ya, jadi sekarang itu agak ketat sebetulnya penggunaan dana BOS. Jadi kalau ada makan minum itu diambil gambarnya. Setelah ngumpul umpamanya oknum guru makan minum, itu diambil fotonya. Itu terlampir nanti di LPJ-nya. Sehingga kalau kita katakan di papan baca itu sudah penggunaan yang lama, menurut saya tidak. Jadi saya katakan begini, dengan adanya di papan baca itu kita mudah melihat mana kwitansinya, fakturnya, karena dia sudah tampilkan. Tetapi sampai sekarang papan baca itu tidak ada di sekolah, Bung Salim, tidak ada. Karena itulah rahasia dapur oknum kepala sekolah terhadap dana BOS. Disitulah titik kelemahannya. Untuk pihak aparat hukum bisa melihat di situ. Mengapa sampai demikian juga? Karena pengangkatan kepala sekolah itu hanya didasarkan dia memiliki cakep piagam bahwa pernah mengikuti pelatihan kepala sekolah. Tetapi dia tidak bisa menilai bahwa orang ini bisa dipercaya atau tidak mengelola dana BOS. Tidak ada persyaratan itu yang dia miliki oleh oknum kepala sekolah. Di sini kan juga di pengelola dana BOS itu minimal seorang ASN, yaitu bendaharanya. Namun di lapangan seperti di Kabupaten Sinjai dan beberapa tempat lain itu P3K atau honorer yang pegang itu, Pak. Itu sangat tidak masuk akal. Itu kan persyaratan yang mengelola dana BOS itu adalah pegawai negeri ASN. Bagaimana Bung Herman melihat? Juknis kementerian itu bendahara, dana BOS itu harus PNS, tidak bisa ASN, P3K, karena itu sudah petunjuknya. Sehingga kalau demikian itu ada terjadi di lapangan suatu temuan yang harus semua diperiksa oleh pihak berwajib untuk menentukan sanksi terhadap kepala satuan pendidikan tersebut. Jika kepala sekolah yang mengundurkan diri diganti besok pagi, apakah persoalan menurut Bung Herman selesai atau justru pertanyaan besarnya baru dimulai? Kalau saya katakan dengan adanya pengunduran diri oknum kepala sekolah itu yang terkait, itu tidak bisa dibiarkan. Karena saya tadi tekankan bahwa ini adalah uang negara, adalah uang rakyat yang harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat yang ada di satuan pendidikan. Sehingga penyidik, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kalau perlu Kejaksaan Agung, karena ini berita heboh ratusan kepala sekolah yang mengundurkan diri, itu pun juga kita belum bisa melihat apakah betul 326 orang itu sudah menyatakan secara resmi mengundurkan diri, atau dipaksa untuk mundur, atau dipaksakan untuk mundur. Karena untuk menghilangkan ini kasus,
Padahal hukum tidak boleh begitu. Itu seperti cuci gudang ya Pak. Cuci gudang saja Untuk melepaskan jeratan-jeratan hukum. Padahal tidak demikian kalau hukum. Karena ini adalah uang negara, harus diselidiki, disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kemudian setelah tuntas pemeriksaan, kalau memang dia merasa tidak bersalah, bisa saja dia dari nonaktif, bisa saja dia ditarik kembali karena tidak terbukti. Inilah gunanya nonaktif, dinonaktifkan sementara untuk memudahkan pihak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa oknum kepala sekolah tersebut. Bung Herman, apa yang membuat Bung yakin bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pergantian jabatan? Ya, mengapa saya katakan tadi tidak cukup diselesaikan hanya penggantian jabatan? Tadi saya sudah tekankan bahwa ini dana BOS ini tidak bisa main-main, adalah uang negara, uang rakyat, sehingga satupun kepala sekolah tidak ada yang bisa kebal hukum di negara ini. Oke. Sambil menunggu lagi, kita coba-coba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Bapak Iqbal Najamuddin. Semoga beliau mau mengangkat ya. Pemirsa, ini berdering, tapi tidak terangkat. Dan ini yang sering dilakukan oleh beliau sebagai kepala dinas, sebagai pejabat publik. Bagaimana melihat ini, Bung Herman? Ya. Yang tidak respon, apalagi media yang meminta konfirmasi ini. Itu kan bisa, kalau media membuat berita yang liar karena tidak ada, jadi di otaknya itu apa saya buat, karena tidak ada konfirmasi, tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti, sehingga kadang liar teman-teman media wartawan ini. Jadi kalau menurut saya selaku orang tua murid, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan itu adalah penanggung jawab perpanjangan tangan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, harusnya merespon setiap keluhan masyarakat, apalagi mengenai dana BOS ini. Dia harus transparan memberitahu bahwa sudah benar, ini bisa dibuktikan fakta surat pengunduran diri 326 oknum kepala sekolah. Sekarang ini saya katakan masih isu menurut saya pengunduran diri tersebut. Karena saya pantau-pantau di Makassar saja itu ada 25 SMA negeri, 10 SMK itu belum ada satupun yang kena. Sehingga kan jumlahnya itu SMA di Sulawesi Selatan 333 SMA, SMK 165 SMK, 23 SLB. Itu kalau memang dia betul ada yang mengundurkan diri, seharusnya Kadis itu publikasikan, menyampaikan kepada wartawan, pers, kepada masyarakat bahwa ini loh surat pengunduran diri 326 oknum kepala sekolah. Dan saya katakan lagi sebagai forum orang tua murid, jangan hanya SMA SMK yang diperiksa, tetapi SMP, SD yang luar biasa ribuan jumlahnya se-Sulawesi Selatan, kemudian sekolah swasta, karena yang merepotkan orang tua sekarang ini adalah oknum-oknum sekolah swasta. Dia sudah menerima dana BOS sesuai dengan aturan, tetapi masih ada pungutan di dalamnya, ada uang pembangunan, ada uang SPP. Ya. Seharusnya saya selaku forum orang tua murid, kalau sekolah swasta itu menerima dana BOS, tidak perlu lagi ada
iuran SPP menurut saya. Ya. Tetapi kalau yayasan tersebut tidak menerima SPP, dana BOS, dia harus menerima SPP. Itu terbaliknya. Karena pemerintah memberikan kucurkan SMA itu 1,5 juta, SMK 2 juta, itu dianggap sudah cukup menurut saya. Memang kalau ada ahli menghitung-hitung bahwa itu hanya sekian per hari pakenanya, tidak demikian kalau menurut saya. Ya, betul. Cara menghitungnya itu berapa ATK dia pakai satu kepala sekolah dalam 1 tahun. Penulisan rapor, penulisan ijazah, itu berapa biayanya. Gampang dihitung dan itu saya menganggap sudah cukup. Rata-rata SMA itu, SMK kan 1.000 siswanya. Kalau SMA berarti 1,5 miliar uang dikelola, SMK 2 miliar. Tidak akan mungkin tidak cukup itu uang untuk membeli keperluan sehari-hari sekolah. Termasuk listrik kan sudah dianggarkan itu di dalam dana BOS. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa adanya pungutan-pungutan lagi apabila sekolah tersebut sudah menerima dana BOS. Nah itu. Apakah forum orang tua murid mendukung audit total terhadap seluruh penggunaan dana BOS pada sekolah-sekolah yang menjadi sorotan, Bung Herman? Ya, memang itu diharapkan sekali oleh pihak masyarakat. Jadi jangan terfokus di SMA SMK saja, tapi saya katakan SMP, SD, baik negeri maupun swasta itu harus diaudit sekarang. Kita mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia kita ini mau membersih-bersihkan orang koruptor, itu harus kita jalankan perintah Bapak Presiden karena niatnya bagus. Karena niat sudah bagus begitu, masyarakat harus respon apapun hasilnya. Jadi pihak Kejaksaan Sulawesi Selatan yang ada mempunyai wilayah di Sulawesi Selatan ini sudah ada data dari BPK. Itu sebetulnya sudah bagus untuk mempermudah kejaksaan, tidak sulit-sulit lagi memanggil oknum kepala sekolah tersebut. Ya. Tinggal melihat namanya, ini kau penyalahgunaanmu, ada sekian, bisa dibuktikan atau tidak, ada fakturnya atau apa dan sebagainya. Itu pun juga banyak pembelian buku itu sebetulnya diduga di markup setelah masuk di perpustakaan. Buku pada dasarnya itu kan sekarang ada istilah buku online, bisa di print, Ya. tidak perlu dibeli. Tetapi di sekolah itu masih tetap juga mengadakan pembelian buku. Ya. Nah itu. Jadi ada-ada saja. Jadi di sini untuk mencegah semua itu harus ada trik-trik bahwa penarikan dana BOS itu betul-betul harus diperiksa dulu dengan teliti. Triwulan 1 itu apa-apa saja dia belanjakan, harus dicek langsung di sekolah. Jangan hanya laporan dibawa ke kantor dinas, dicek fakturnya, kwitansinya cocok, Bisa saja itu dikasih di lahir, markup kan? ya bisa saja. Karena pemeriksa yang manajer dana BOS yang ada di dinas pendidikan itu, dia kan tidak melihat barang. Ya, dia sudah percaya kepada kepala sekolah bahwa memang ini barang. Pengalaman saya sudah beberapa oknum kepala sekolah saya laporkan itu, bahkan ada yang fiktif pembeliannya, ada yang dinaikkan harganya. Jadi saran dan masukan kita ini kepada Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan harus memberi saran kepada Kementerian Pendidikan dan Dasar untuk betul-betul merubah ini juknis, sistem pencairan dana BOS ini harus dirubah Dan pengelolaannya. pengelolaannya harus diawasi ketat karena bukan duit sedikit. Bung Herman, apakah forum orang tua murid akan membantu APH untuk membuka posko pengaduan bagi guru, orang tua murid atau pihak lain yang memiliki informasi terkait pengelolaan dana BOS ini? Ya, jadi kalau saya selaku forum orang tua murid itu sejak tahun 2016
itu anggota saya ada di setiap satuan pendidikan Forum Orata Murid. Dari situlah yang memberikan masukan-masukan semua. Ada yang mulai ditahan ijazahnya, dia sudah lulus, terutama itu di sekolah swasta. Ditahan ijazahnya karena tidak bayar SPP dan uang pembangunan. Itu saya temui langsung yayasannya. Dan itu menyalahi loh Pak. Menyalahi karena kenapa? Pada waktu dia ujian itu semua digunakan pakai dana BOS, Ya. bukan dana yayasan. Sehingga tidak ada kata lain bahwa ijazah itu tidak boleh ditahan, harus diserahkan kepada. Coba dinas pendidikan dan inspektorat berani turun lapangan ke sekolah swasta, bisa dibuktikan anak-anak yang tamat SMP SMA itu sudah mengambil semua ijazahnya. Saya yakin dan percaya baru sekitar 70% yang mengambil ijazahnya Di swasta ya? Di swasta. Coba kalau ada berani yang turun ke lapangan, bisa tidak kepala sekolah atau yayasannya memperlihatkan mana tanda terima orang tua yang sudah mengambil Padahal dia semua sudah ijazahnya. mendapatkan dana BOS ya. Nah itu semua. Sekarang hampir semua sekolah swasta itu dapat. Menurut Dana Bung Herman itu siapa yang paling dirugikan jika pengelolaan dana BOS itu tidak berjalan sebagaimana mestinya? Ya pertama pemerintah, yang kedua masyarakat. Karena pemerintah sudah berniat bagus memberikan dana BOS kepada satuan pendidikan untuk digunakan sebaik-baiknya kepada anak didik, anak peserta didik. Tapi kenyataan di lapangan sampai sekarang itu sekolah swasta, ada bahkan sekolah swasta saya temukan dia pasang pengumuman bahwa penerimaan siswa baru gratis dari kelas 1 sampai kelas 3 tamat. Setelah anak tersebut masuk 3 bulan sudah dimintai uang pembangunan, SPP. Itu saya temukan ada salah satu sekolah swasta. Sehingga saya datangi, saya bilang itu saya sudah foto spanduknya. Ini fotonya kok kita bilang, dia bilang itu Pak, trik menarik siswa baru. Saya bilang tidak boleh begitu. Itu bisa dilaporkan ke ombudsman juga itu. Iya. Itu bahwa dia penipuan. Ya. Ini kan membuat brosur yang tidak benar itu. Hanya saya juga kadangkala sesalkan ombudsman itu karena cara kerja undang-undangnya ombudsman itu dia hanya menerima laporan di kantor. Tidak turun ya. Tapi tidak turun ke lapangan. Itu ada undang-undangnya yang mengatur, yang kan tidak semua orang tua murid berani melaporkan Ya. persoalan yang dialami anaknya, tidak semua. Seharusnya ombudsman itu punya agenda khusus memeriksa sekolah. Bung, kita kembali ke dana BOS ini. Kenapa selama ini, kan namanya pemerintah sudah berbaik hati untuk membantu masyarakat dalam menuntaskan kebodohan, buta huruf. Dengan adanya dana BOS ini, kenapa pihak-pihak yang berkompeten, misalkan dinas pendidikan, APH, atau apapun itu masyarakat, harusnya bersama-sama mengawal ini dana BOS itu sehingga berjalan. Kenapa tidak? Berarti itu kan ada pembiaran yang sangat. Ya itulah saya katakan tadi bahwa tujuan dibentuknya cabang dinas di setiap koordinator wilayah SMA SMK itu sudah dibentuk. Seharusnya perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan itu adalah cabang dinas. Dia harus rutin ke sekolah-sekolah. Apa keluhan-keluhan yang dia peroleh di situ. Karena dana BOS itu pada dasarnya menurut saya sudah cukup, menurut saya. Tetapi kenyataan masih banyak itu oknum guru. Jadi perlu saya luruskan sedikit. Guru honor yang diberi gaji dari dana BOS itu memang ada petunjuknya, juknisnya, bahwa tidak bisa lebih dari sekian persen dari dana BOS yang dia terima untuk dibayarkan guru honor itu sekian. Jadi kadangkala kalau sekolah itu
opor guru honor, berarti terkikis juga honornya guru honor itu. Nah itu. Jadi masih banyak sekarang ini masyarakat atau oknum guru mengatakan, "Weh, gaji saya bahkan 400.000 dia." Itu saya tanya, "Di sekolah tak berapa guru honor?" Dia bilang, banyak sekali pak." Saya bilang, "Ya dia itu kalau juknis yang saya tahu itu sekian persen saja, 20% saja Dari yang bisa diambil dari dana bos yang dia dapat yang sekolah cair tersebut." ya, yang cair. Toh? Jadi semakin banyak guru honor di sekolah itu, semakin kecil honornya guru itu. Itu. Jadi memang perlu ada pengawasan ketat. Setiap penggunaan triwulan dana bos tersebut harus diawasi betul-betul. Memang diperuntukkan sesuai juknis atau tidak. Nah, Bung Herman, dengan pengunduran diri massal ini menurut Anda menjawab pertanyaan publik atau justru menambah tanda tanya baru? Salam Indonesia. Hari ini kita tidak datang membawa hiburan. Kita datang membawa kenyataan. Kenyataan tentang rakyat yang terus ditekan oleh keadaan. Sementara sebagian orang hidup nyaman di atas penderitaan. Di luar sana, harga kebutuhan semakin tinggi. Lapangan kerja semakin sempit. Suara kritik mulai dianggap ancaman. Dan kebenaran sering dikalahkan oleh kekuasaan. Banyak melihat, tetapi memilih diam. Banyak yang tahu, tetapi takut bicara. Namun sejarah selalu membuktikan ketika rakyat mulai kehilangan suara, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Karena itu program ini hadir, bukan untuk menjadi penonton, bukan untuk tunduk pada tekanan, dan bukan untuk mempercantik kebohongan. Di meja ini, fakta tidak bisa dibeli, data tidak bisa disembunyikan, dan siapapun yang mempermainkan nasib rakyat harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik. Hari ini, kita akan membuka semuanya setajam fakta, seterang kebenaran. Saya, Salim Jatimama, dalam lensa Bung Salim. Iya, saya tanda tanya ini pengunduran diri kepala sekolah itu hanya untuk diduga mengelabui masyarakat supaya mengatakan dia kan sudah mengundurkan diri tahu. Tapi secara hukum kan? Tetapi secara hukum tidak demikian karena ini uang negara bukan uang pribadi. Sedangkan uang komite sekolah itu harus dipertanggungjawabkan di depan rapat orang tua murid. Apalagi uang dana bos itu harus dipertanggungjawabkan ke penyidik. Nah, taruh kejaksaan tinggi harus diselidiki dulu, disidik. Kalau oknum kepala sekolah tersebut terbukti ya harus ada sanksinya. Gitu. Apa pesan Bung Herman kepada aparat penegak hukum yang saat ini menjadi harapan masyarakat untuk mengungkap fakta yang secara terang benderang? Ya, jadi pokoknya kita kembali lagi bahwa dana bos itu adalah uang negara, adalah uang rakyat, sehingga semua pihak penegak hukum, utamanya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan adanya temuan BPK ini, jangan berhenti di situ saja, tetapi harus juga memeriksa tingkat SMP negeri, SD negeri, sekolah swasta, semua harus diperiksa. Karena ada juga oknum kepala sekolah swasta itu uang dana bos dipakai ngontrak sekolah, Pak. Ada. Jadi bukan sekolah itu rumah. Nah, ada saya temukan sekolah itu rumah, tapi dipakai dana bos untuk bayar kontrak rumah. Demi
Mengapa? Kalau sudah diambil lagi kontrakan rumah, sudah pasti otomatis gajinya guru honor itu. Sanksi harusnya kepala dinas harus tegas. Sekolah-sekolah itu Pak, yang tidak mencapai lagi satu kelas jumlahnya, taruhlah 30 orang per kelas, itu sudah harus dibubarkan. Ya. Banyak sekolah-sekolah itu orang bilang dia apa di Senin Kamis. Bayangkan kalau satu guru mengajar 3 pelajaran. Di mana bisa Fokus. siswa fokus menimba Dan ilmu itu. gurunya juga pasti kelelahan. Karena setahu saya itu, sedangkan perbedaan studi saja dia mengajar, dia kewalahan menghadapi anak-anak, antara anak-anak yang cerdas dengan tidak. Tadi jika tidak ada tindak lanjut yang jelas dalam waktu dekat, langkah apa yang diambil oleh FOM? Ya, jadi forum orang tua murid itu berdampingan dengan DPP, organisasi pergerakan mahasiswa membidangi pendidikan, sehingga kalau adanya temuan BPK ini sejumlah 326 kepala sekolah yang diduga terlibat penyalahgunaan dana BOS tidak ditindaklanjuti oleh pihak hukum, maka itu ada aksi besar-besaran baik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan maupun di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian saya titip pesan bahwa BPK jangan hanya memeriksa di tingkat SMA SMK, tetapi SMP dan SD. SMP, Dan sekolah SD dan sekolah swasta itu semua harus diperiksa, karena itu Karena nilai penyakitnya mirip ya. penyakit mirip dan nilainya itu yang ada di swasta jauh lebih besar daripada yang ada di negeri, karena negeri itu terbatas jumlahnya, sedangkan swasta itu berlipat ganda. Jadi Bung Herman menyatakan bahwa jika ini gagal, berarti hak masyarakat untuk mendapatkan atau mengenal kebenaran pengelolaan dana pendidikan itu ya. Iya, kan sudah diatur oleh undang-undang bahwa pendidikan dasar itu wajib didapatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dianggap sudah cukup dana BOS tersebut, maka dikucurkanlah sesuai kriterianya tadi yang saya sudah jelaskan, dari SD, SMP, SMA, SMK, itu sudah dianggap cukup, sehingga kita tidak bisa lagi melihat. Karena setiap tahun ini saya sudah sampaikan kepada Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan, tiap tahun ini ribuan anak-anak terjadi putus sekolah, disebabkan setiap tahun itu anak-anak yang mendaftar SMA negeri itu 153.000 sesulsel, sedangkan yang diterima itu oleh sekolah negeri hanya 120.000. 32.000-nya ini kemana? Oke lah, yang mampu separuh itu ke swasta. Tapi yang kita carikan solusinya itu, yang tidak mampu harus ada dipecahkan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan bahwa tidak ada boleh anak-anak yang putus sekolah mulai tahun ini. Karena data saya itu setiap tahun ribuan anak-anak yang tidak bisa lanjut ke jenjang SMA. Bung Herman tadi mengatakan bahwa dana BOS adalah uang negara. Dana BOS adalah hak untuk siswa. Jika publik tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pengelolaan dana tersebut, menurut Anda siapa yang paling berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat? Apakah pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan atau pemerintah provinsi sendiri atau seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya? Ya, jadi terutama itu adalah orang tua murid atau calon orang tua murid yang merasa tidak dibiayai oleh dana BOS anaknya masuk sekolah. Dia harus melaporkan. Kemudian para wartawan, para LSM itu harus memantau betul-betul penggunaan dana BOS, karena memang di dalam juknis itu dana BOS itu dapat dipantau oleh masyarakat.
banyak oknum kepala sekolah Yang menyembunyikan. merasa apalah, Dia kalau punya uang. dia punya uang, dia tidak mau ditanya, Pak. Ya. Bisa lihat tidak juknisnya Dana Bos. Dia tidak berani memperlihatkan juknis tersebut kepada baik wartawan maupun LSM, karena itu adalah dapurnya. Oke, kita coba menghubungi lagi Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Iqbal Najamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan, yang untuk terakhir kalinya kami hubungi ya. Tinggal pemirsa 55 TV di Lensa Bung Salim dapat menilai wajarkah seorang kepala dinas tidak bisa menjawab, atau orang-orangnya minimal yang menghubungi kami. Namun sampai saat ini sudah hampir 1 jam kita bersama, tidak ada respon dari beliau. Coba kita telepon. Mudah-mudahan beliau sudah berkenan atau punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi pemirsa, saat ini berdering ini. Kami nggak mengada-ada, berdering. Dan ini sejak pagi, sejak semalam, pagi, siang, sampai kita mau mulai podcast di Lensa Bung Salim, tidak ada jawaban. Bukan apa, dia adalah orang yang harus menjelaskan apa sih carut marutnya di Dinas Pendidikan sehingga 326 kepala sekolah disuruh mundur atau mundur. Pemirsa, tidak ada sampai saat ini, tetap berdering. Jadi apa pesan Bung Herman kepada APH, Dinas Pendidikan, dan masyarakat sendiri? Ada tadi pertanyaan itu yang belum terjawab ya, yaitu maukah membantu penegak hukum atau pemerintah forum orang tua murid ini untuk sebagai bahan tempat untuk informasi dana bos ini? Silakan, Bu. Ya, jadi pesan-pesan saya itu bahwa dana bos adalah uang negara yang diperuntukkan kepada masyarakat di satuan pendidikan, dan aturannya itu semua lapisan masyarakat harus mengontrol, tidak perlu takut. Kemudian saya forum orang tua murid itu hampir semua sekolah di satuan pendidikan itu ada anggota saya yang memberikan masukan, baik pembayaran yang muncul itu ada semua. Sehingga di sini kita ketahui ketegasan gubernur dan wali kota bupatinya masing-masing. Kalau Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melihat Kadis Pendidikan selaku perpanjangan tangan Gubernur Sulawesi Selatan tidak tegas dalam hal ini, seharusnya diambil alih oleh langsung Gubernur Sulawesi Selatan dengan cara menerjunkan inspektorat, mengecek langsung hasil temuan BPK tersebut bahwa ini adalah penyalahgunaan. Kemudian pengaduan-pengaduan itu memang seharusnya perlu dapat tanggapan di semua pihak penegak hukum. Mau ada fakta ataupun tidak ada fakta ditampun saja semua, karena ini uang negara, berbicara uang negara. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita lihat di sini harus ada ketegasan. Kalau tingkat SMA, SMK yang berbuat, gubernurnya harus tegas. Kalau wali kota, wali kotanya harus tegas. Bupati harus bupatinya tegas. Harus menindak tegas karena ini uang negara. Kita harus membantu program Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa harus bersih-bersih dengan korup. Ini korup kok, uang negara, uang pribadi. Ya. Oke. Masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan, masyarakat membutuhkan penjelasan.
Karena setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan akan menentukan masa depan generasi yang akan datang. Saya Salim Jati Mamak mengucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Bung Herman, yang sudah dengan meluangkan waktu. Kita akan berjumpa dengan narasumber dari pihak penegak hukum dan BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.